Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi makalah review jurnal ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Puji Wijayanti dari semester 5, kelas B, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur atas karunia-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan, di mana makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas responsi praktikum FTS steril dengan judul Preparation and Stability of Voriconazole Eye Drop Solution. Diharapkan makalah ini dapat menunjang pengembangan pengetahuan mahasiswa farmasi, khususnya dalam mempelajari sediaan obat tetes mata. Saya juga berterima kasih kepada pihak yang mendukung penulisan makalah ini. Saya berharap agar makalah ini mampu memberikan sudut baru yang bermanfaat bagi pembaca. Dan dengan kerendahan hati, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan makalah ini. Kemudian kita beralih ke bab yang kedua tentang tinjauan pustaka. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi yang ketiga, tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata dengan pembawa air atau minyak yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang dibutuhkan. Keuntungan dari sediaan tetes mata ini yaitu larutan mata memiliki kelebihan dalam hal homogenitas, bioavailabilitas, dan kemudahan penanganan. Kemudian suspensi mata memiliki kelebihan di mana adanya partikel zat aktif yang dapat memperpanjang waktu tinggal pada mata sehingga meningkatkan waktu terdisolusinya oleh air mata, sehingga terjadi peningkatan bioavailabilitas dan efek terapinya. Kemudian kekurangannya yaitu kornea dan rongga mata sangat kurang tervaskularisasi. Selain itu, kapiler pada retina dan iris relatif non-permeable, sehingga umumnya sediaan untuk mata adalah efeknya lokal atau topikal. Penggunaan obat tetes mata umumnya dikategorikan menjadi miopik, midriatik, sikloplegic, anti-inflammatory agent, anti-infeksi, anti-glaukoma, senyawa diagnostik, dan anestetik lokal. Obat tetes mata ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Yang pertama, obat tetes mata ini harus steril. Yang kedua, obat tetes mata ini harus isotonis dengan air mata. Bila mungkin, harus isohidris dengan pH air mata. Isotonis yaitu sama dengan 0,9% B per V NaCl. Rentang yang diterima yaitu 0,7 sampai 1,4% B per V atau 0,7 sampai 1,5% B per V. Yang ketiga yaitu pH air mata sama dengan 7,4, larutan jernih, bebas partikel asing dan serat halus. Yang terakhir yaitu tidak iritan terhadap mata. Sedangkan voriconazole adalah obat anti jamur yang digunakan untuk mengobati Aspergillus invasif dan Candidiasis, serta infeksi jamur yang disebabkan oleh spesies Scedosporium dan Fusarium yang dapat terjadi pada pasien dengan gangguan kekebalan. Jamur ini dapat menyebabkan keratomikosis parah, infeksi kornea yang jarang tetapi mengancam penglihatan, termasuk orang yang menjalani transplantasi sumsum tulang allogenik atau BMT, yang menderita kanker hematologi atau yang menjalani transplantasi organ. Efek samping yang umum termasuk masalah penglihatan, mual, sakit perut, ruam, sakit kepala, dan halusinasi. Penggunaan selama kehamilan dapat membahayakan bayi. Voriconazole termasuk dalam keluarga pengobatan triazol yang bekerja dengan mempengaruhi metabolisme jamur dan membran sel jamur. Voriconazole dipatenkan pada tahun 1990 dan disetujui untuk penggunaan medis di Amerika Serikat pada tahun 2002. Obat ini termasuk dalam daftar obat esensial Organisasi Kesehatan Dunia. Voriconazole dimetabolisme oleh sitokrom P450HT, tidak boleh digunakan bersama banyak obat termasuk sirolimus, rifampicin, rifampicin, carbamazepine, quinidin, dan alkaloid ergot. Dan penyesuaian dosis atau pemantauan harus dilakukan saat diberikan bersamaan dengan obat lain. Voriconazole dapat diberikan secara aman dengan cimetidine, ranitidine, indinavir, antibiotik makrolida, mycophenolate, digoxin, dan prednisolone. Kemudian dilanjutkan ke bab yang ketiga tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu persiapan uji dengan membuat sediaan larutan tetes mata voriconazole 1%, yaitu 10 mg per mili. Dibuat dengan menggunakan produk pupuk bermerek Voriconazole
Untuk larutan infus intravena, bubuk voriconazole dengan berat 200 mg dilarutkan dengan 19 ml air untuk injeksi untuk mendapatkan 20 ml larutan voriconazole 10 mg per mili. Kemudian dilakukan filtrasi steril melalui penyaring berukuran pori 0,20 mm. Kemudian larutan voriconazole dikemas dalam botol steril khusus yang digunakan sebagai larutan tetes mata untuk menjaga agar larutan tetap steril. Rekonstitusi dilakukan sesuai dengan rekomendasi untuk sediaan aseptik. Yang kedua yaitu evaluasi sediaan yang meliputi uji osmolaritas, uji stabilitas, uji sterilitas, dan uji pH. Yang pertama yaitu uji osmolaritas dengan cara dilakukan menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC pada hari ke 0, 1, 2, 3, 7, 10, 15, dan 30 hari. Kemudian yang kedua yaitu uji stabilitas dengan cara 3 batch formulasi disimpan hingga 30 hari dalam kondisi yang berbeda yang sesuai untuk penggunaan rutinnya. Batch yang pertama disimpan pada suhu kamar tanpa perlindungan cahaya. Batch yang kedua disimpan dalam suhu kamar dengan perlindungan cahaya, dan kemudian batch yang ketiga disimpan dalam suhu dingin atau dalam refrigerator dengan perlindungan dari cahaya. Kemudian yang ketiga yaitu uji sterilitas. Uji sterilitas dilakukan menggunakan metode filtrasi membran tertutup atau Steritest Millipore. Sampel diinkubasi selama 14 hari dan hasilnya dibaca setiap hari. Pertumbuhan bakteri ditentukan dengan pemeriksaan visual. Tes sterilitas dilakukan pada hari ke-0 dan ke-30. Yang terakhir yaitu uji pH. Dengan menggunakan kertas uji pH yang digunakan bersamaan pada saat uji stabilitas selama 30 hari. Kemudian yang terakhir yaitu kita membahas tentang hasil dan pembahasan dari makalah pelaksanaan konvensional keratomikosis mencakup aplikasi lokal dengan atau tanpa pemberian sistemik, obat anti jamur. Penggunaan voriconazole untuk pengobatan penyakit yang merusak secara visual akibat Scedosporium apiospermum telah diusulkan. Baru-baru ini voriconazole telah berhasil digunakan untuk pengobatan keratitis yang disebabkan oleh berbagai jamur, paling umum yaitu Aspergillus jenis Fusarium spesies dan Candida spesies. Makalah ini menjelaskan bagaimana kami menyiapkan larutan mata voriconazole. Selain itu, kami melakukan studi untuk menilai stabilitas solusi ini selama 1 bulan. Uji HPLC yang dijelaskan sebelumnya digunakan dengan sedikit modifikasi. Singkatnya, pemisahan itu dilakukan dengan kromasil C18 kolom dengan fase gerak terdiri dari 0,04 mili larutan fosfat sulfur pH 6 mengandung 50% volume per volume metanol dan laju aliran 1 mili. Waktu retensi voriconazole sama dengan 7,5 menit. Panjang gelombang terdeteksi absorbansi UV ditetapkan pada 225 nanometer. Metode ini linear pada kisaran konsentrasi 0 dari 20 mikrogram. Rata-rata lebih dari 0,997 dan batas kuantisasi voriconazole sama dengan 1,25 mikrogram. Koefisiensi variasi intraday dan intraday yang dihitung dengan dua konsentrasi sama dengan atau kurang dari 5,7%. Untuk memeriksa bahwa metode yang sesuai dapat menunjukkan stabilitas larutan, kami memeriksa bahwa produk dekomposisi yang diperoleh dari larutan voriconazole yang mengalami stres berat atau 100 derajat Celcius pH 1 tidak selaras dengan obat utuh. Berdasarkan uji stabilitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasilnya tidak ada degradasi voriconazole yang signifikan yang terjadi. Voriconazole stabil di bawah suhu penyimpanan biasa, yaitu 4 derajat Celcius dan suhu kamar. Selain itu, paparan cahaya tidak menyebabkan degradasi voriconazole. Sedangkan dari uji sterilitas dapatkan hasil bahwa persyaratan sterilitas hanya terpenuhi jika tidak ada pertumbuhan yang diamati. Pemulihan rata-rata kandungan voriconazole dalam sediaan tetes mata lebih dari 99%, menunjukkan bahwa hampir tidak ada obat yang hilang selama evaluasi. Solusinya jelas dan tidak ada warna yang terdeteksi setelah persiapan atau selama penyimpanan. Selain itu, sterilitas dari sediaan yang ditutup rapat dipertahankan selama periode penyimpanan. Yang terakhir yaitu uji pH. Dari uji stabilitas yang sudah dilakukan diketahui bahwa selama penyimpanan pH larutan voriconazole tetap stabil yaitu 7 dan tidak ada variasi yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa voriconazole dalam larutan stabil secara kimiawi selama setidaknya 30 hari dan jumlah obat utuh yang tersisa menunjukkan bahwa aktivitas mikrobiologis larutan tersebut dipertahankan. Kesimpulan dari hasil uji ini yaitu formulasi parenteral produk komersial Vivem mengandung eksipien baru yaitu sulfabutyl ether cyclodextrin sodium atau SPA-CD.
yang meningkatkan kelarutan vorikonazal. Siklodextrin memfasilitasi formula larutan tetes mata dan meningkatkan sifat klinisnya. CDSPI telah digunakan untuk pengiriman obat mata dengan keberhasilan pada konsentrasi akhir berkisar antara 5-15%. Konsentrasi CDSPI dalam larutan tetes mata ini sama dengan 160 mg per mili, menyebabkan larutan mata hiperosmolar dibandingkan dengan osmolaritas fisiologi air mata. Namun demikian, beberapa obat tetes mata anti-infeksi yang biasa digunakan untuk mengobati keratitis menular memiliki osmolaritas yang sama tinggi, tetapi tidak menyebabkan efek samping yang signifikan. Oleh karena itu, osmolaritas sediaan kami dianggap aman dan sesuai. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Saran dari review ini yaitu perlu dilakukan pengajian ulang terkait stabilitas sediaan mata vorikonazal ini menggunakan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat diketahui stabilitas yang lebih tervalidasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.